Nah, awal mula saya main ikan cupang itu berawal dari hobi. Saya waktu itu hobi cupang di tahun 2019. COVID kebetulan jualan di tiga lubukan itu yellow fancy itu 12 juta. Gila, itu bener-bener kaget saya. Awalnya saya nggak jual cupang, jual cana. Nah, pas saya jual cana, karena soliternya itu cocok banget sama soliter giant, ada pemain giant datang ke kios saya. Mas, nggak main cupang aja apa? Kata dia gitu kan. Akhirnya 2025 kemarin itu masih kerja saya. Nah, ini saya baru fokus main ikan cupang ini di November tahun 2005 kemarin sampai sekarang. Ini fokusnya. Nah, setelah kontrak nggak diperpanjang, saya mikir lagi tuh di situ kan. Kira-kira saya tanya sama Gemini waktu itu, untuk bisnis ikan cupang itu gimana potensinya untuk 50 tahun ke depan. Akhirnya dijabarin tuh sama Gemini. Halo, kenalkan, nama saya Fatur. Saya adalah penggiat cupang yang ada di Depok. Nah, kalau teman-teman mau cari ikan HMPK yang berkualitas, bisa langsung hubungi saya aja. Nama TikTok saya Zahra Aquatic, kalau di Facebook Fatur Rizky, kalau di IG Mas Fatur Cupang. Nah, awal mula saya main ikan cupang itu berawal dari hobi. Saya waktu itu hobi cupang di tahun 2019. Kebetulan di situ saya punya kawan ngajak bisnis di dunia percupangan. Akhirnya saya nyemplung ke dunia percupangan itu. Nah, sama teman saya itu semua dimodalin, Om. Mulai dari tempat, rak, terus sama toples, biangan, semua dimodalin. Nah, alhamdulillahnya pas saya main ikan cupang itu pas banget di waktu itu pas COVID ya, pas COVID meledak tuh cupang. Wah, alhamdulillah banget ya kan. Waktu itu kita pernah rekor ya pas waktu COVID jualan 3 lubukan itu yellow fancy itu 12 juta. Gila, itu bener-bener kaget saya. Padahal cuman asal nyebut doang ya, asal nyebut harga doang tembus 12 juta, gokil. Tapi ada nyeselnya juga sih di situ. Nyeselnya itu ketika gua jual yellow fancy itu naik banget harganya tuh. Harganya bener-bener melejit banget. Yang babyan aja bisa sampai 150.000, 2,5 sampai 500.000, tapi nggak apa-apa, kita udah dapat berkahnya di situ. Akhirnya kita mulai dari ikan-ikan warna di situ. Nah, kemarin waktu kita belum mengenal HMPK itu, kita masih main di plakat-plakat warna-warni. Nah, akhirnya kita main plakat warna-warni di situ, meledak ya kan pas COVID. Alhamdulillah berjalan. Setelah trennya menurun, akhirnya kita kesusahan tuh buat ngejual ikan cupang. Terakhir itu kita jual yang awalnya
kita menawarkan 15.000 satu ekor. Awalnya padahal yang dulu saya jual 15.000 itu bisa mencapai 50.000 satu ekor. Tapi karena emang trennya udah turun, kita jual 15.000 di Facebook waktu itu kan. Nah, pas kita jual ditawar tuh sama orang Bekasi 10.000 bang. Ya udah langsung aja ambil di farm. Akhirnya setelah di farm ditawar lagi bang 4.000 perak. Tapi dia ngerut semua tuh, ada 700 ekor. Akhirnya dirut 4.000 perak, uangnya dicak semua, bagi-bagi. Waktu itu kan kita berempat ya, berempat, uangnya dicak, bagi rata, akhirnya bubar. Nah, timbullah kita di sini belum main cupang lagi bang, 1 tahun kita break tuh. Setelah itu, setelah 1 tahun break itu, ya kan, saya buka kios ikan hias. Nah sekarang nih yang di tempat saya tempatin ini nih, di Jalan Keadilan, Jara Akuatik. Nah saya main pertama ikan hias. Nah kan saya di situ banyak ya, ada langganan-langganan saya pada datang. Awalnya saya nggak jual cupang, jual cana. Nah, pas saya jual cana, karena soliternya itu cocok banget sama soliter giant, ada pemain giant datang ke kios saya. Mas, nggak main cupang aja apa? Kata dia gitu kan. Akhirnya, belum mas, saya main cana aja nih. Karena pada saat itu cana yang lagi naik. Akhirnya, saya main dah tuh ke kontrakan teman saya. Wah, ngelihat HMPK Giant bener-bener top banget dah, bikin mata seger. Akhirnya saya minta sama dia, ayo temenin saya ke petani Giant, gue mau main cupang nih. Akhirnya saya main ke petani Giant. Waktu itu belanja 10 ekor. Itu langsung beli ember saya mas, langsung saya beli ember. Langsung saya pembesaran di situ. Pembesaran selama 2 bulan, alhamdulillah hasilnya lumayan. Bikin senang lah, bikin senang. Nah dari situ saya belanja ikan-ikan recekan. Kenal lah di dunia TikTok. Saya bikin akun TikTok itu di tahun 2022 atau 2023 nggak salah. Nah saya main di situ awal dari Giant. Ternyata usut makin kesini ya kan. Air di kios saya itu nggak bagus untuk Giant, banyak banget kedokan yang nggak kebuka. Akhirnya saya belanja 100 ekor, yang bisa kejual itu cuma beberapa ekor doang. Akhirnya saya putar otak lagi, itu posisi saya masih kerja bang. Jadi saya selama ini dari tahun 2019 sampai tahun 2025 kemarin itu masih kerja saya. Nah ini saya baru fokus main ikan cupang ini di November tahun 2005 kemarin sampai sekarang. Ini fokusnya. Nah kalau misalnya masalah ikan cupang ya, sebenarnya saya ini keputusan yang saya juga kan sekarang umur udah kepantok ya kan, udah kepantok, nyari kerja susah. Kalau nggak ada channel nggak bakalan bisa kerja om sekarang. Makanya kemarin saya terakhir kerja di PT Gojek Indonesia sebagai supervisor di sana, bagian CSR di waktu itu ada di PT Gojek itu makan siang bergizinya, tapi dari Goto langsung. Nah di situ saya sebagai supervisor megang Jabotabek. Nah setelah kontrak nggak diperpanjang, saya mikir lagi tuh di situ kan. Kira-kira saya tanya sama Gemini waktu itu, untuk bisnis ikan cupang itu gimana potensinya untuk 50 tahun ke depan. Akhirnya dijabarin tuh sama Gemini. Wah ternyata bagus nih potensinya sama AI.
Iya. Nah, dari situ saya bismillah fokus, saya lepasin tuh dunia kerja saya ditawarin kerja juga udah fokus di cupang aja. Ternyata alhamdulillah kalau emang difokusin bisa lah untuk menjalani hidup. Semua orang-orang yang ketemu saya nih, alhamdulillah ya, saya ketemu setelah saya main ikan cupang ya, terutama HMPK, alhamdulillah Om, menurut saya semuanya berjasa. Mulai dari buyer saya berjasa ya kan, terus dari teman-teman saya, dari suhu-suhu saya, semuanya menurut saya berjasa. Soalnya kita bisa ngambil hikmah dari teman-teman percupangan semua. Kita dipahitin, kita dapat hikmahnya. Kita diajarin, kita dapat hikmahnya. Pokoknya kita ambil aja hikmahnya semuanya. Saat 2023 pertama kali saya main HMPK, itu saya mulai dari 1 rak Om. Dari 1 rak, terus nambah 2 rak. Akhirnya sekarang saya punya 1 farm dan 1 galeri. Sebenarnya kalau untuk modal pertama itu, waktu itu saya 250.000 Om. Kita beli bibit Giant HMPK itu 250.000 dapat 10 ekor. Nah, tapi nggak sampai di situ Om, karena itu kan posisinya masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil. Setiap seminggu sekali saya belanja, setiap saya dapat uang saya belanja. Jadi saya puterin terus tuh sampai rotasi ketemu ikan yang gede dan yang ikan yang kecil. Makanya di Zahra Aquatic di sini kita selalu ready nih, ikan gede, sedang sama ikan kecil. Itu dari rotasi itu sih. Kita pokoknya kalau jualan kan intinya harus ada stok ya. Saya ngejar stok itu. Untuk kesulitan jujur Om, untuk mempertahankan kualitas itu susah. Sekarang buyer-buyer itu udah pada pinter, bisa ngelihat ikan yang bagus dan yang kurang bagus, yang grade A sama yang grade B. Nah, yang paling susah itu mempertahankan gimana caranya biar kita bisa mendapatkan ikan bagus itu. Nah, caranya gimana? Caranya itu yang pertama, kita nambah lapak, nambah kapasitas. Terus kita juga memperkerjakan orang biar ikan kita tuh selalu fresh, terawat. Kalau ikan terawat insya Allah hasilnya akan bagus. Kalau menurut guru saya ya menurut guru saya itu gini, nggak ada ikan reject, yang ada perawatan reject. Oh, kegagalan awal-awal mulai main itu saya pernah ya kayak gitu Mas. Kalau gagal tuh karena emang rawatan saya yang belum bisa waktu itu. Saya baru belajar mengenai air. Dari situ saya belajar tentang air. Yang dipengenin cupang tuh kayak gimana ya kan. Kalau di sini kan kita lihat referensi, cupang itu suka di pH 6,5 sampai 7,5. Pertama kita kejar pH. Yang kedua, suhu. Cupang itu rentan banget sama suhu. Jadi suhu yang bagus buat cupang itu dari 26 sampai 28 kalau nggak salah, bisa direvisi kalau nggak salah. Intinya kita jaga dari itu semua tuh pH dan suhu, insya Allah hasilnya bakal bagus. Yang pertama saya seneng berada di dunia cupang. Yang kedua saya punya mimpi Mas. Saya punya mimpi, saya pengen jadi eksportir ikan cupang terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan bisa ketemu nih jalannya. Siapa yang nggak pengen ya kan, kita hobi ikan cupang tapi kita juga dapat penghasilan dari situ. Wah, itu benar-benar indah banget ya, indah banget. Nah, kalau untuk itu kita balik lagi ke relasi. Karena kita sering main ke pasar Parung, alhamdulillah ikan-ikan rejekan kita itu masuk ke pasar. Jadi emang
setiap bulannya kita ngeluarin kisaran 100 sampai 150 ekor untuk kita bawa ke pasar. Jadi paling antara dua nih, kita yang reject parah nggak bakal kita kasih orang pasar, pasti kita buang. Nah, kalau yang emang masih layak itu baru kita kasih ke pasar. Kalau merasakan usaha berkembang itu dari tahun 2024 kita udah mulai bisa, saya udah yakin, wah ini bisa jalan nih. Dari 2024 kita udah yakin bakal jalan. Itu dari saya kerja, resign kan, di PHK, mau nggak mau apalagi yang bisa saya lakuin, dan kerja susah, skill saya cuma ada di dunia cupang, udah jalanin aja. Saya selalu branding ikan warna, HMPK Warna. Jadi saya emang terkenalnya tuh di HMPK Warna. Jadi sampai saat ini kita fokus kualitas di HMPK Warna. Pencapaiannya, ngelihat buyer-buyer saya tuh pada seneng, puas, itu salah satu pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Ketika bisa nyenengin orang dengan kualitas yang kita berikan, soalnya untuk perawatan kita di sini udah maksimal, insya Allah bisa nyenengin terus buyer-buyer kita. Untuk aktivitas sehari-hari seperti biasa, di sini kita pagi-pagi briefing karyawan, terus bikin video, bikin konten. Selalu saya setiap hari harus konsisten di situ. Terus juga karena sekarang kondisi TikTok lagi nggak bisa live, harus rajin-rajin untuk bikin video stok-stok ikan yang ready. Kerawat ikan kita full dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Full untuk pokoknya kita ngutak-ngutik ikan ya. Mau nguras, ngasih makan, terus bikin video, nyortir. Sebenarnya sih 8 jam itu masih kurang menurut saya, tapi emang di sini kan saya punya keluarga, jadi mau nggak mau kita juga harus mentingin keluarga. Sebenarnya karena di sini kita hobi ya kan, seneng ngeliat ikan bagus, saya udah seneng banget. Kita video ini ikan bagus, gila, enaknya tuh seneng gitu kan. Wah anjir, ternyata ikannya cakep banget, apalagi hasil breedingan sendiri. Kalau jadi terus juara gitu, wah seneng banget om. Bagian yang paling melelahkan itu ketika ikan sakit om. Ketika ikan sakit itu antara dua pilihan, antara dibuang atau emang sembuh, udah gitu aja. Nah, itu bener-bener capek sih ngurusin ikan sakit. Daripada kita ngurusin ikan sakit, mendingan kita capek-capek untuk ngerawat ikan. Alhamdulillah semuanya mendukung saya om. Mulai dari keluarga, istri, semua alhamdulillah support semua. Yang paling unik apa ya? Oh, kalau di dunia cupang tuh ada misteri gini om. Jadi ikan awalnya kita jual 50.000 itu nggak laku tuh om. Nah, tahu-tahu laku di 250.000. Itu unik banget tuh di dunia cupang kayak gitu tuh. Itu hal paling aneh, tapi alhamdulillah. Semuanya sih netral-netral aja sih om ya. Kalau yang ngeselin banyak. Nah, ngeselinnya kayak gimana tuh? Ngeselinnya biasa, saya paling nggak suka dibanding-bandingin gitu kan. Dibanding-bandingin. Ujung-ujungnya tapi beli juga sama saya ya kan. Di sono harganya segini bang, di sono harganya ya udah beli di sono ya kan. Tapi masih kepo sama kita. Gimana nggak kepo, ikan kita bagus-bagus ya kan. Kalau di HMPK itu kita biasa ada nyebutnya dua tipe nih om. Tipe main gede sama tipe main kecil. Jadi kita lihat nih dari under baby udah kelihatan, wah ini ikan bakal enak di gede, size gede. Ini enak di size kecil, nanti gedenya kurang bagus. Itu kelihatan kalau di HMPK. Tapi kalau di plakat saya kurang paham ya, soalnya saya emang mendalaminya itu di HMPK. Jadi ikan HMPK itu selama kita ngerawatinnya bener, bakal jadi cuan. Wah sekarang bener-bener pesat banget sih perkembangannya. Bener-bener dari tingkat penjualan aja, walaupun TikTok udah ke banned, itu masih tinggi banget yang nyari ikan HMPK ke saya. Mungkin gini ya om ya,
ada yang namanya breeder sukses sama breeder biasa. Mungkin breeder yang biasa itu dia nggak fokus, Om. Kalau misalnya dia fokus, insya Allah bakal jadi luar biasa. Jadi kalau saya itu ada 3 tipe di dalam usaha ikan cupang ya. Kalau menurut pandangan saya, yang pertama breeder, seller, sama ada player. Nah, kita tinggal milih nih, kira-kira cocoknya di mana. Kalau misalnya kita mau breeder, ya udah fokus nge-breed, kasih kualitas yang terbaik. Kalau misalnya mau jadi seller, banyakin stok, banyakin jenis-jenisnya, kasih juga kualitas yang terbaik. Kalau misalnya kita mau jadi player, bener-bener jadi player, handler ya kan, bener-bener profesional lah gitu. Bisa menangin ikan, bisa baca situasi arena kayak gimana. Semuanya punya porsi masing-masing, mulai dari breeder, seller, sama handler. Itu kalau misalnya kita ambil semua, kita habek semua, kayaknya sulit, Om. Biasanya sih di perawatan, Om. Perawatan tuh pemula itu pengennya ikan cepat gede. Nah, padahal kalau misalnya kita main AMPK, kan kita nyarinya kualitas ya. Pakan nggak usah banyak-banyak, tipis aja, yang penting ngurasnya rajin dah, gitu aja. Jadi perawatan sih yang paling, orang-orang kan pengennya cepet gede gitu ya, nggak bisa MPK dipus kayak gitu. Dia harus ngasih makannya harus teratur, terus juga sering dimainin. Kalau nggak dimainin lemes juga dia pasti. Saya masih menjanjikan banget. Kita lihat aja ya kan, dari masyarakat Indonesia. Namanya penghobi itu ada bosannya, Om. Tapi ada juga yang baru main. Di Indonesia sendiri, masyarakatnya itu ada berapa? 200 berapa juta, Om? 200 berapa ya kan? Berapa juta. Kalau misalnya 1%-nya aja, kalau nggak 0,1%-nya aja main cupang, itu udah alhamdulillah, Om. Jadi menurut saya ikan cupang tuh nggak, ya bakal berkembang terus sih. Ini kita harus konsisten di dunia cupang. Ya kita harus menerapkan juga di kehidupan kita. Jangan sampai telat nguras ya gitu-gitu kan, kita butuh konsisten ya kan. Mungkin kalau misalnya saya balik lagi ke awal ya kan, kalau otak saya udah kayak gini ya kan, dari umur saya lulus sekolah dulu, saya pasti udah berkembang lebih jauh lagi, Om. Kalau orang udah berkeluarga kan jamnya terbatas. Jadi kayak saya di sini maghrib udah posisi harus udah sampai rumah. Kalau misalnya saya masih bujang, mungkin bisa lebih powerful lagi. Kalau untuk anak muda itu harus semangat. Yang pertama harus suka dulu. Yang pertama tuh harus suka dulu, ya kan. Setelah suka, bisa mempelajari ikan cupang, anatominya, warna-warnanya. Nah, paling bagus itu belajar di kontes. Kalau misalnya kita udah mempelajari ikan kontes, insya Allah kita ngerti ikan bagus sama ikan kurang bagus. Kalau misalnya udah ngerti ikan bagus, kita misalnya lagi jalan-jalan nih ke pasar, ngelihat ikan bagus, wah ada ikan bagus nih, bisa langsung cair jadi duit. Alhamdulillah dengan adanya ikan cupang di sini saya bisa menghidupi keluarga saya. Walaupun mungkin dipandang sebelah mata, tapi alhamdulillah selama saya main cupang, saya bisa menghidupi keluarga saya. Oke, saya Fatur dari Zahra Aquatic. Jangan lupa mampir ya guys. Salam ngedokers.